Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Nek melihat pria itu. Stop, Ari, seru Kevin, agak-agak percaya dengan ciri-ciri yang disebutkan Ari. Jangan ngawur kalau kasih ciri-ciri seperti itu. Mana ada gadis desa, ciri-cirinya seperti itu. Kamu kayak kasih gambaran seorang model atau artis saja, saya tidak percaya. Kesal Kevin. Gadis itu memang seperti artis, Tuan Kevin. Dari awal saya sudah bilang, pasti Tuan tidak akan percaya. Balas Ari, menyesal juga sudah bilang jujur. Harusnya sang asisten bilang wajahnya biasa saja atau jeleklah, warna kulit sawo matang. Tubuh pendek gendut, hidung pesek, wajah jerawatan, iris mata hitam, rambut pendek keribu, biar seneng tuh hati tuannya. Sekarang kamu suruh orang datang ke desa, dan mengecek anak korban ada di sana atau tidak. Perintah Kevin dengan tegasnya. Baik Tuan Kevin, tapi kalau boleh tahu untuk apa yang Tuan mengeceknya? Bukannya urusan dengan keluarga korban sudah tidak ada lagi? Penasaran Ari. Kamu tidak perlu tahu urusannya, ketus Kevin. Bagaimana kalau anak korban tidak ada, dan ternyata sudah menikah dengan orang lain? Dek, menikah dengan orang lain. Mana mungkin dia bisa menikah lagi, pernikahan saya dengannya sudah sah secara negara. Enak aja dia menikah lagi, dia bisa enak-enakan sama laki-laki lain. Sedangkan saya di sini tidak bisa melakukan hal itu. Geram Kevin, ya namanya di kampung ya begitu Tuan. Secara agama 3 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin dari suami secara tidak langsung sudah jatuh talak 1. Apalagi kalau anak korban tidak tahu jika sudah didaftarkan pernikahannya secara sah. Dan kembali nikah secara siri juga bisa terjadi. Balas Ari dengan sengajanya. Kevin berdiri dari kursinya lalu tangannya menggebrak meja kerjanya. Kedua bahu Ari tergidik, kaget dengan suara gebrak meja. Walau sering melihat amarah tuannya, tetap aja sport jantung dibuatnya. Tutup mulut kamu, Ari. Jangan bilang kalau dia nikah lagi, saya belum menceraikan dia. Dan saya tidak akan menceraikan dia sampai saya kembali normal. Gara-gara menikahi dia, saya tidak bisa memiliki hasrat lagi. Kamu tahu itu kan? Penuh emosi Kevin berkata. Maaf Tuan Kevin, saya hanya menduga saja. Tapi siapa tahu dugaan saya benar. Atau jangan malah sekarang anak korban sudah punya anak. Sengaja Ari membuat tuannya panas. Anak korban ada di mansion ini Tuan Kevin, dan semoga Tuan tidak pernah tahu. Karena Tuan telah menyakitinya. Batin Ari, mendengar dugaan Kevin, membuat tambah emosi pria itu. Jangan pakai menduga-duga Ari, kamu belum mengeceknya. Dan satu lagi kamu selidiki tentang Salma. Perintah Kevin, Salma. Ujar Ari mulai curiga dengan permintaan Kevin. 4 tahun yang lalu saya dan dia pernah bertemu di rumah sakit. Dan dia bilang bapaknya meninggal karena kecelakaan ditabrak. Tapi orangnya tidak bertanggung jawab. Saya ingin tahu tentang Salma selengkap-lengkapnya, kata Kevin. Dek, jadi mereka berdua pernah bertemu. Dan orang yang menabrak bapaknya adalah Tuan sendiri. Bisa runyam ini. Baik Tuan, nanti akan saya selidiki. Ari harus mencari akal tentang identitas Salma.
Rapikan berkas ini, setelahnya kamu bisa makan malam. Ujar Kevin yang masih terlihat emosi, lalu berlalu keluar dari ruang kerja. Baik Tuan. Ruang makan. Mama Rosa sudah berada di ruang makan sendirian, dan para maid sedang menghidangkan makan malam di meja makan. Malam Mam, sapa Kevin, yang baru datang. Malam Kevin, Yasmin kemana, belum pulang? Tanya Mama Rosa. Ada makan malam dengan rekan bisnisnya. Jawab Kevin, sembari mendaratkan bokongnya di kursi. Memangnya harus tiap malam, makan malam dengan rekan bisnisnya. Sampai tak sempat meluangkan waktu makan dengan suami dan mertuanya. Kalau papa kamu masih hidup, pasti sudah menegurnya. Tukas Mama Rosa. Mam, Yasmin juga memiliki perusahaan. Lagi pula saya mengizinkannya, jadi tidak perlu diributkan dan mengeluh. Balas Kevin. Mama Rosa hanya bisa mendesah, ya mau bagaimana lagi. Yasmin menantu pilihan Mama Rosa bersama suaminya sendiri karena perjodohan dengan rekan bisnisnya, jadi jangan mengeluh. Masih di ruang makan, Mama Rosa dan Kevin mulai menyantap makan malam yang telah disiapkan. Akan tetapi kedua netra pria itu seperti sedang menelisik ke setiap sudut. Suara dentingan sendok dan garpu mulai terdengar. Asisten Mama tidak ikut makan bersama. Akhirnya terlontar juga pertanyaan itu, daripada ngebatin penasaran. Katanya agak capek badannya, lagi pula jika dia ikut makan di sini. Kamu selalu berkata kasar dengannya, seperti tadi pagi dan siang. Jawab ketus Mama Rosa. Ada apa sebenarnya dengan kamu tadi siang? Mama baru kali ini melihat kamu bertengkar dengan seorang wanita. Selama ini kamu sama Yasmin tidak pernah bertengkar? Ya bedalah Mam, kalau Yasmin istriku yang aku cintai. Kalau Salma hanya seorang karyawan. Jika dia berbuat salah, wajarlah aku tegur keras. Menegurnya, lalu kamu dilempar dengan sepatunya begitu, sampai kepala kamu bocor. Jangan kamu menegurnya dengan cara yang tak wajar. Pasti ada sesuatu sebenarnya. Kevin kembali menyuap makanannya sebelum melanjutkan pembicaraannya dengan Mama Rosa. Masih wajar kok, dianya saja yang emosian. Jawab Kevin. Kamu kali yang emosian, memangnya tadi pagi kamu tidak emosian di ruang kerja, sampai banting vas. Untung Mama minta Salma jadi asisten Mama. Jika masih jadi sekretaris kamu akan emosian terus. Imbuh Mama Rosa. Sepertinya kamu harus lanjut berobat ke Australia atau Singapura kembali, biar kamu otaknya normal kembali. Semenjak kamu impoten, bawaannya selalu marah-marah saja. Celetuk Mama Rosa. Tolong jangan diungkit lagi Mam. Mama kan tahu jika aku tidak putus asa rasanya ketika mau melanjutkan ucapannya. Tapi dokter di sana sudah bilang kan kalau kemungkinan 10% ada harapan untuk kembali normal. Selama Mama Rosa, iya Mam 10%, dan entah kapan 10% itu akan muncul. Ini sudah mau 4 tahun, tapi tetap tidak ada hasilnya. Diletaknya alat makan yang dipegangnya ke atas piring. Kalau sudah membicarakan hal yang pribadi begini, pria itu mulai pusing. Di usia mau menjelang 39 tahun, keperkasaannya impoten dan belum memiliki keturunan dari istrinya. Lengkap sudah kehidupan pria itu. Kevin menghembuskan napas penuh dengan kekecewaan. Sementara itu di kamar Salma, salah satu tangan gadis itu menyelusuri sisi ranjang yang terlihat empuk dan nyaman. Kemudian berlanjut ke sofa yang ada di dalam kamar yang ditempati. Mengagumi hal yang indah dan mewah dalam kamar tersebut. Tidak bisa dipungkiri ini untuk pertama kalinya gadis itu berada di kamar.
yang sangat berbeda dengan kamarnya yang ada di rumahnya di desa serta di rumah kontrakannya. Kamar yang begitu istimewa, nikmati dengan baik walau hanya untuk sementara. Anggap saja kamar ini rezeki buat anak yatim piatu seperti diriku. Gumam Salma sendiri. Setelah puas berkeliling dari sudut ke sudut kamarnya, gadis itu memutuskan untuk membersihkan badannya agar lebih segar. Kurang lebih dalam 15 menit, gadis itu mandi dan mengganti bajunya dengan daster lusuh miliknya. Walau sudah lusuh tapi daster itu sangat nyaman jika dipakai saat tidur. Pintu kamarnya terketuk, mungkin pelayan yang mengantar makan malam. Gumam Salma, buru-buru membuka pintu kamarnya. "Permisi non, saya mau mengantarkan makan malam," ujar pelayan yang membawa nampan di tangannya. "Terima kasih mbak, sini biar saya yang bawa," pinta Salma. Gadis itu mengambil alih nampan yang berisi makanan dari tangan pelayan. Baru saja mengambil alih nampan tiba-tiba ada pria yang menyelonong masuk ke dalam kamarnya. Loh. Salma terkesiap melihat pria itu, lantas gadis itu dengan memegang nampan turut masuk ke dalam kamarnya. Lalu meletakkan nampan tersebut ke atas meja. "Ada keperluan apa Tuan Kevin masuk ke dalam kamar saya?" tanya Salma kepada pria sudah duduk di sofa dengan kedua lengannya terlipat di dada. "Cek kamar kamu, memangnya kamu gak ingat kalau ini mansion saya? Dan saya berhak masuk ke ruangan mana saja, termasuk kamar ini?" Berdecak kesal Kevin. "Oh, iya saya lupa jika ini mansion Tuan Kevin." Gadis itu memutar bola mata malasnya, enek melihat pria itu. "Duduk, laga kamu jangan kayak bos berdiri sambil berkacak pinggang di hadapan saya." Tukas Kevin. Gadis itu mendesah sebal, lalu duduk tak jauh dari tempat Kevin duduk. "Makan makanannya keburu dingin," kata Kevin kembali. "Udah tahu makanan memang harus dimakan, bukannya dilihatin, kayak pajangan." Celetuk Salma kesal, gadis itu menggeser nampan makanan agar lebih dekat dengan dirinya. Lalu langsung menyantap tanpa menawarkan kepada pria yang masih menatapnya. Kedua netra pria itu menatap lekat-lekat gadis cantik yang mulai menyantap makan malamnya. "Kamu berasal dari desa X?" Kevin mulai menyelidik. "Iya, kapan kamu datang ke Jakarta?" 4 tahun yang lalu. Oh. Apakah Tuan sedang menyelidiki saya? Wajar kalau saya menyelidiki kamu, siapa tahu kamu salah satu penjahat atau mungkin saja kamu seorang maling. Gadis itu sengaja membanting sendok garpunya di atas meja. Gadis itu menyudahi makan malamnya yang baru beberapa suap. Lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. "Apa yang ingin Tuan Kevin tahu tentang saya? Bukannya Tuan sudah tahu tentang saya?" "Saya seorang penggoda yang sedang mengincar pria kaya. Bukankah itu sudah cukup jelas?" "Oh ya, satu lagi yang perlu Tuan Kevin ketahui, saya gadis dari desa, dari keluarga yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Jadi sekarang sedang mencari pria yang sangat kaya, yang bisa memberikan saya kemewahan." Sarkas Salma, tak gentar berucap. "Nah itu yang sudah saya duga, ternyata akhirnya kamu mengakuinya. Jika Tuan sudah tahu, sebaiknya keluar dari kamar ini sekarang dengan segala hormat. Tidak pantas seorang pria beristri berada di kamar wanita lain," seru Salma. "Bukannya kamu seorang penggoda, kenapa tidak menggoda saya, mumpung saya ada di kamar ini?" Balas Kevin dengan sorot mata tajamnya. "Cih, bukannya Tuan tidak akan tertarik dengan saya?
Dan buat apa saya menggoda Tuan? Tuan sudah terlalu tua buat saya. Yang saya cari bukan tipe seperti Tuan. Saya pilih yang masih muda dan tentu saja masih lajang. Cemooh Salma. Hati Kevin mulai mengeram. Tidak terima dengan ucapan Salma, pria itu langsung beranjak dari duduknya. Kemudian dibantingnya pintu kamar Salma yang masih terbuka lebar yang lalu dikunci oleh Kevin dari dalam. Dan dilemparnya kunci kamar tersebut dengan asalnya. Kedua netra Salma terbelalak melihatnya, hingga dia berdiri terpaku. Kenapa kamu heran? Saya kunci pintu kamar dan membuang kuncinya, geram Kevin. Apa maksudnya ini Tuan Kevin? Kondisi kedua netra Salma masih melotot. Cih, pura-pura polos kamu. Bukannya kamu wanita murahan, yang biasa melayani para pria. Kamu sendiri sudah mengakuinya tadi, Glek. Tenggorokan Salma tercekat, susah menelan salivanya sendiri, dan dirinya pula terjebak dengan omongannya sendiri. Pria arogan itu mulai mengikis jarak antara mereka berdua. Kamu harus saya hukum setelah berani melempar sepatu ke kepala saya. Ucap Kevin dengan lantangnya. Semakin maju langkah Kevin, semakin mundurlah langkah kaki Salma, namun berusaha tidak menunjukkan rasa takutnya. Apa yang ingin Tuan lakukan? Tanya Salma. Melakukan yang seperti pria lakukan dengan dirimu, ya mungkin melepaskan pakaianmu dan menyentuh semuanya. Ujar Kevin menyeringai dengan tatapan nakalnya. Kedua netra Salma semakin terbelalak, hatinya mulai was-was, apalagi jarak mereka berdua mulai dekat. Kenapa kamu takut? Bukannya sudah terbiasa, Pria itu masih tersinggung dengan ucapan Salma, yang mengatai dirinya sudah terlalu tua, walau kenyataannya benar adanya. Jangan coba Tuan melakukan hal yang buruk. Saya sangat menghormati Nyonya Rosa dan Nyonya Yasmin. Gadis itu mengulur kedua tangannya agar Kevin tidak semakin mendekat. Ini tidak bisa dibiarkan. Batin Salma, alasan aja kamu, sebelum kamu menggoda pria lain, maka tunjukkan pesonamu padaku. Tukas Kevin, dari apa yang dilakukan oleh pria itu sebenarnya hanya untuk menakuti gadis itu semata. Karena pria itu sudah memastikan jika dirinya tidak bisa berhasrat dengan gadis yang ada di hadapannya, percuma. Tangan Salma meluncur di kedua pipi pria itu. Dasar brengsek, umpat Salma. Tangan pria itu sesaat memegang pipinya, lalu menoleh dengan tatapan tajamnya. Dasar wanita murahan, geram Kevin. Kevin langsung mengangkat tubuh Salma dan melemparnya dengan kasar ke atas ranjang. Teriak Salma ketika raganya terlempar. Brengsek, teriak kembali Salma, dengan kedua kakinya gadis itu menendang selangkangan Kevin yang baru saja mau mengungkumnya. Kevin terjatuh tersungkur di atas lantai, kedua tangannya langsung memegang benda keramatnya. Kedua telornya berasa berdenyut, sangat menyakitkan. Gadis itu langsung beranjak dari atas ranjang, lalu berlari menuju pintu. Tolong siapapun yang ada dari luar, bukakan pintunya, teriak Salma sambil menggedor pintu kamarnya. Sialan, umpat Kevin yang masih meringkuk kesakitan. Oh, iya telepon pelayan, gumam Salma sendiri. Lalu langsung menelepon lewat intercom yang ada di atas nakas. Pak, tolong bukakan pintu kamar saya pakai kunci cadangan, pinta Salma melalui line teleponnya. Baik, ditunggu sebentar, Non Salma, jawab Pak Ridwan si kepala pelayan. Salma menutup teleponnya, lalu menatap Kevin yang masih meringkuk di atas lantai.
Pria itu masih mendesis kesakitan, agak ngilu Salma melihatnya. Untuk bangun saja, pria itu tak bisa. Saya tidak akan melakukan hal buruk, jika Tuan tidak memulainya, ujar Salma dari kejauhan. Pria itu mendongakkan wajahnya. Dasar wanita munafik, dengan Andri, kamu mau dipeluknya. Sedangkan dengan saya, kamu sok menolak. Seru Kevin. Gadis itu mulai mendekati pria itu lalu berjongkok. Kalau Kak Andri masih jomblo dan sangat tampan, sedangkan Tuan Kevin sudah beristri dan sudah berumur. Jadi wajar kan jika saya mendekati Kak Andri, ucap Salma, pelan. Melihat posisi berjongkok Salma begitu dekat dengan pria, ditariknya lengan gadis itu, hingga tubuh gadis itu sudah berada di atas tubuh pria itu. Kaget Salma, seharusnya dia tidak mendekati pria itu, dan kini tubuhnya sudah menindih tubuh kekar Kevin. Kevin yang semula tangannya memegang benda pusakanya, sekarang sudah melingkar sempurna di pinggang ramping gadis itu. Lepaskan, rintih Salma di balik daun telinga Kevin. Seketika tubuh Kevin meremang, deru napas Salma yang ada pas di daun telinganya. Seperti suara desahan yang sangat merdu buat pria itu. Tanpa disadari Salma, bagian feminimnya sudah sempurna berada di atas keperkasaan pria itu. Dan akibat gadis itu memberontak dalam dekapan Kevin, bagian feminimnya menggesek lembut keperkasaan pria yang ada di kungkungannya. Dek, jantung pria itu berdegup kencang, wangi tubuh gadis itu menguar dan tercium di hidung pria itu. Wajah gadis itu yang terjatuh di sebelah ceruk lehernya, bagaikan sedang mengecup lembut leher pria itu. Tak kuasa pria itu makin mendekap tubuh gadis yang sedang meronta-ronta. Pria itu mendesis, dan sedikit mengangkat pinggulnya. Tuan lepaskan tangannya, pinta Salma dalam rontanya, namun pria itu menghiraukannya. Desis Kevin, sambil menggigit bibir bawahnya, tiba-tiba saja pria itu merasakan hal yang selama ini dinantinya. Gairah datang ketika suara memohon Salma terdengar jelas di daun telinganya. Hangatnya napas gadis itu terasa di pipinya. Dan tubuh gadis itu begitu pas dalam dekapan pria yang memiliki postur tubuh besar dan tinggi. Lalu di saat yang bersamaan, denyut sakit akibat kena tendangan kaki Salma berubah menjadi rasa nikmat akibat tertindih bagian feminim gadis itu. Tak terasa bibir pria itu mendesah nikmat. Sudah hampir 4 tahun berlalu pria itu tak pernah mengeluarkan suara desahan nikmatnya. Dia menegang. Batin Kevin kaget. Merasa keperkasaannya menegang dan mulai membesar. Dirematnya kedua bokong gadis itu agar lebih menekan benda pusakanya yang sudah lama tidur. Kurang ajar, brengsek, naik pitam Salma, ketika kedua bokongnya diremas oleh tangan Kevin. Au, teriak Kevin kesakitan, lehernya sedang digigit sekuat mungkin oleh Salma. Kedua tangan Kevin terlepas dari bokong gadis itu. Lalu Salma dengan bertumpu dengan kedua tangannya menegakkan punggungnya. Dengan masih duduk di atas tubuh pria itu, posisi woman on top. Kedua tangan gadis itu kembali melayangkan tamparan di wajah tampan pria itu. Dasar pria mesum, brengsek, kurang ajar, pelecehan, umpat caci maki Salma, wajahnya penuh amarah. Kevin membiarkan pipinya ditampar habis-habisan oleh gadis itu, rela karena hatinya sedang senang. Keperkasaannya berdiri tegak di bawah bagian feminin gadis itu. Kevin, Salma. Teriak Mama Rosa. Mama Rosa yang datang dengan Pak Ridwan untuk membuka pintu kamar gadis itu, terbelalak melihat adegan mereka berdua. Nyonya,
Gadis itu menghentikan tangannya, sedangkan wajah Kevin terlihat biasa saja. Mama Rosa mendesah melihatnya, lalu langsung membantu Salma beranjak dari atas tubuh putranya. Sedangkan Pak Ridwan membantu tuannya untuk beranjak dari atas lantai. Mama Rosa melihat kedua pipi anaknya memerah, sedangkan ketika melihat Salma, kedua netra gadis itu sudah mulai berembun. Sekarang mereka bertiga sudah duduk di sofa yang ada di dalam kamar Salma. Katakan pada ibu, apa yang terjadi? Tanya Mama Rosa. Salma dengan rasa bencinya menatap tajam Kevin. Tuan Kevin telah melecehkan saya, Nyonya Rosa. Bohong dia yang menggodaku, Mam. Dia memintaku untuk masuk ke kamarnya. Dan yang seperti Mama lihat tadi, dia berada di atas tubuhku ini. Dusta Kevin, dengan menyeringai penuh kemenangan. Bohong Nyonya, Tuan Kevin telah berbohong. Saya tidak pernah memintanya untuk datang. Tuan Kevin yang tiba-tiba masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Lalu Tuan Kevin melecehkan saya. Dan saya juga yang menelepon ke pelayan untuk dibukakan pintu kamar ini. Jujur Salma, betul begitu Kevin? Apa yang dikatakan Salma? Mama Rosa langsung menoleh ke arah Kevin. Dia telah berbohong, Mam. Mama kan tahu kalau aku. Sanggah Kevin, pria itu lalu beranjak dari duduknya. Mau kemana kamu, Kevin? Teriak Mama Rosa melihat putranya berlalu begitu saja. Tidur. Sahut Kevin sambil lalu. Akhirnya kamu bangun juga dari tidurmu. Berarti aku bisa menggumuli Yasmin kembali. Batin senang Kevin. Mama Rosa kembali menatap Salma dengan tatapan sendunya. Dan ada rasa khawatir jika memang benar gadis cantik itu sudah dilecehkan oleh putranya, suami gadis itu sendiri. Mama Rosa meraih tangan Salma lalu menepuknya dengan lembut. Maafkan ibu jika memang ternyata kamu dilecehkan oleh Kevin. Ucap Mama Rosa penuh kelembutan. Bisakah saya kembali ke rumah saya dan tidak tinggal di sini, Nyonya? Pinta Salma membalas tatapan Mama Rosa. Mama Rosa terdiam dan masih menatap menantu keduanya. Bisa gagal rencanaku hanya gara-gara kelakuan Kevin, wanita ini akan pergi dari mansion ini. Batin Mama Rosa, bisakah kamu bertahan tinggal di sini selama 2 bulan saja? Setelahnya kamu bisa kembali ke rumah. Dan ibu akan menjamin Kevin tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Kalau Kevin keperkasaannya sudah kembali normal, mungkin kamu bisa kembali ke rumahmu. Dan kamu akan bebas dari pernikahan dengan putra saya. Kamu sengaja saya suruh tinggal di sini hanya untuk memancing gairah Kevin saja, tidak lebih. Batin Mama Rosa. Gadis itu menundukkan kepala, terdiam, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa menolongnya dari jeratan Nyonya Rosa dan Kevin. Istirahatlah Salma, tolong kali ini maafkan putra ibu. Pinta Mama Rosa sembari mengelus punggung tangan Salma, lalu beranjak dari duduknya. Semudah itukah meminta maaf lalu dimaafkan setelah dirinya dilecehkan oleh seorang pria? Gadis itu menatap nanar kepergian Mama Rosa dari kamarnya. Mudah sekali Nyonya Rosa mengucapkan kata maaf. Sedangkan anakmu tidak mengucapkan maaf padaku, justru mengelak dari kebenaran. Begitu rendahkah aku di mata pria itu, hingga dia tak segan-segan merendahkan aku. Melecehkan aku seenaknya. Ibu, bapak, andaikan kalian masih hidup, mungkin aku tidak begini. Dengan langkah kaki lunglainya dikuncinya pintu kamarnya, lalu menuju kamar mandi. Dibukanya keran shower dan dia berdiri dengan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Di atas pancuran shower yang sudah mengeluarkan airnya. Brengsek, kamu Kevin?
Teriak Salma di dalam kamar mandi. Aku benci denganmu. Semoga kamu impoten tidak pernah bisa bangun walau dengan istrimu, Yasmin. Teriak Salma penuh kebencian. Bersambung.